Selamat datang di unboxing terbaru Sony Xperia 10 Mark VII. Skema penamanya luar biasa. Saya akan membahas proses unboxing, melihat sekilas perangkat ini, spesifikasinya, dan juga benar-benar mengkritik habis-habisan pendekatan Sony dalam menangani perangkat mereka, khususnya lini ponsel mereka, yang sebelumnya sebenarnya punya tujuan tertentu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi, untuk orang-orang yang menonton ini mungkin dalam bahasa yang berbeda, saya ingin menegaskan, saya benar-benar minta maaf atas terjemahan yang sangat buruk yang akan kalian dengar, yang dilakukan oleh AI. Jadi ya, itu pasti akan sangat buruk. Mengingat AI cukup kesulitan untuk memahami apa yang saya katakan secara koheren. Tapi bagaimanapun juga, sekarang mari kita lihat kotaknya. Di sini ada stiker Sony dengan label. Karena Sony takut ada yang mau mencuri ponselnya. Wow, itu kayak, jangan khawatir, Sony tidak ada yang mau sampah ini. Besar. Yap, itu dia. Jadi kamu bisa lihat kami punya pita kecil yang cantik di sini, dan di bawahnya ini sebenarnya aku akan mencoba merobeknya ya, Bung. Oh, kamu tahu aku bisa saja repot dengan yang satu ini. Tapi ya memang ada lapisannya. Bagaimanapun di sini kita punya apa yang bisa dianggap sebagai versi lebih terjangkau dari ponsel Xperia. Jadi ini jelas Xperia 10 versi terbarunya, dan sejujurnya ini perangkat yang relatif kecil, 6,1 inci. Jadi ini adalah Samsung S25 yang paling kecil sebagai perbandingan ukuran. Jadi sedikit lebih tinggi, dan dalam hal lebarnya sedikit lebih lebar seperti rangka plastiknya yang sangat kokoh secara keseluruhan. Karena ini Sony, secara harfiah tidak dilengkapi apapun pada layarnya sebagai pelindung, tidak ada produsen besar seperti mereka yang memberikan perhatian khusus pada hal itu, sehingga Anda hanya memiliki layar kosong di sini. Tidak ada pelindung layar, tidak ada casing di dalam kotak. Sial, Sony bahkan tidak memberimu kabel lagi. Luar biasa. Jadi saya rasa itu terlalu berlebihan bahkan untuk perangkat berbiaya rendah. Luar biasa. Ngomong-ngomong, ketika saya mengatakan perangkat beranggaran rendah, yang ini secara spesifik dalam hal kinerja adalah ponsel beranggaran rendah. Dengan segala maksud dan tujuan. Harganya di sisi lain berada pada kisaran menengah ke atas. Dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh harganya, perangkat ini seharusnya hadir dengan spesifikasi yang jauh lebih baik daripada yang sebenarnya ditawarkannya. Yang akan saya bahas nanti saat saya membandingkannya dengan perangkat lain yang harganya setengahnya tapi performanya jauh lebih baik dari ini. Jadi, mari kita mulai dengan layarnya di sini, yang seperti sudah saya sebutkan adalah layar OLED 6,1 inci dengan resolusi 1080 x 2340 pixel, refresh rate 120 Hz, dan hanya HDR. Nggak ada HDR10, nggak ada HDR10 Plus, nggak ada Dolby Vision, nggak ada gimmick lain yang sebenarnya harus dibayar Sony. Karena untuk harga $500 itu terlalu berlebihan. Oke. Kita punya rasio layar ke bodi sebesar 82,9%, yang artinya kita masih sekitar 7% lagi dari apa yang bisa dianggap sebagai perangkat modern dengan bezel yang jelek di bagian atas dan bawah, juga di samping-sampingnya. Ini menurut siapapun bukanlah bezel yang kecil. Saya bisa mengambil ponsel saya hanya untuk biar saya nyalakan mode terang dan buka pengaturan, karena ini akan jadi cara terbaik untuk memperlihatkannya. Jadi perangkat ini sekarang ada pelindung layar yang bisa kamu lihat di sekitar kamera lingkaran ini, yang sudah menambah sedikit bezel, tambahan bezel, hanya karena pelindung layar ini punya garis tepi hitam seperti ini. Jadi bezel ponsel sebenarnya sedikit lebih kecil daripada apa yang sebenarnya Anda lihat di sini. Dan ini mengerdilkan apa yang Sony miliki di perangkat seharga $500 mereka. Sekarang, mungkin tidak adil untuk membandingkan perangkat seharga $1000 dengan perangkat seharga $500. Jadi, mari kita bandingkan perangkat 200 dengan yang ini. Jadi saya akan membukanya dengan cepat di tab baru untuk melihat informasinya. Apa yang saya cari adalah sebenarnya ada dua perangkat berbeda yang bisa saya lihat. Mari kita lihat. Ups, yang saya cari adalah ini. Nah, oke. Jadi ada satu perangkat yang belum akan saya sebutkan namanya sekarang. Saya akan lakukan itu di akhir sebagai semacam bocoran. Jadi, perangkat yang harganya kurang dari setengahnya sekitar $200 hadir dengan rasio layar ke bodi sebesar 86,7%.
Perangkat ini juga memiliki HDR10 Plus dan tingkat kecerahan puncak 3000 nits dengan full rate 21600 yang berarti layarnya sangat responsif. Dan yang satunya lagi sedikit lebih mahal, pada dasarnya seharga perangkat ini hadir dengan rasio layar ke bodi sebesar 90%. Sekarang ini baru rasio layar ke bodi saja, tapi layarnya sendiri juga jauh lebih tersertifikasi, sebut saja begitu. Jadi perangkat ini memiliki full rate lebih dari 1900 Hz, lagi-lagi berkaitan dengan responsivitas input sentuhan Anda, tersertifikasi Dolby Vision, tersertifikasi HDR10+, dan tingkat kecerahan puncak sebesar 3200 nits. Jadi kedua perangkat ini benar-benar mengalahkan perangkat ini dalam hal layar saja. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Sony adalah salah satu produsen layar terbesar. Misalnya untuk layar micro OLED, mereka benar-benar perusahaan terbaik. Namun mereka justru memberikan pilihan yang sangat buruk seperti ini sambil berusaha menguras uang Anda. Bagaimanapun, mari kita lanjutkan. Jadi selain dari layar yang biasa-biasa saja untuk harganya, mari kita lihat kameranya. Dan astaga, kamera-kamera itu benar-benar terlihat sangat buruk. Jadi kita punya kamera 50 megapiksel dengan aperture f1,9 lensa wide 24 mm dan kamera 13 megapiksel dengan aperture 2,4 lensa ultra wide 16 mm 123 derajat. Nah, dengan kamera-kamera yang luar biasa ini, secara sarkastis, Anda bisa merekam video di 4K dengan kecepatan luar biasa 30 frame per detik. Wow, seolah-olah kita kembali ke beberapa tahun lalu. Dan di 1080, Anda mendapatkan 60 fps ditambah slow motion 120 fps. Jadi mereka sebenarnya menyamai perangkat yang lebih baik. Keren. Ngomong-ngomong, di bagian depan ada kamera 8 megapiksel dengan aperture 2,0 lensa wide, 26 mm di bezel. Bahkan bukan model hole punch karena bezel di sini begitu besar sehingga bisa memuat seluruh kamera sekarang. Jadi, ya kameranya memang ada di situ saja. Dan kamera itu, kamera selfie, merekam 1080p 30 frame detik. Kita kembali ke kelas budget. Jadi kamera-kamera di sini, setidaknya di atas kertas, tidak ada yang layak dibanggakan, apalagi untuk perangkat yang hampir $500 dan satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan, yang sebelumnya belum saya sebutkan tentang layarnya, adalah kita punya sensor sidik jari yang dipasang di samping. Padahal layarnya sudah OLED yang seharusnya bisa menggunakan sensor di bawah layar untuk tampilan yang lebih modern. Tapi saya rasa itu mungkin lebih mahal, jadi inilah solusi budgetnya, sensor sidik jari di tombol power, seperti pada perangkat budget pada umumnya. Keren juga, ya. Ngomong-ngomong, untuk kualitas build-nya, kita punya ponsel berbahan plastik, jadi rangka plastik, bagian belakang plastik. Kita juga masih punya jack headphone di bagian atas, mikrofon, lalu di sisi kanan ada tombol volume, tombol power, dan tombol shutter kamera. Di bagian bawah ada port Type-C dengan satu lagi mikrofon. Menariknya, kita juga punya speaker. Jadi mari kita lihat apakah saya benar-benar dapat menangkapnya dalam video. Ayo. Oh, begitulah. Anda hampir tidak dapat melihat celahnya di sini. Jadi ini adalah speaker yang menghadap ke depan dan ada satu di lubang suara. Jadi ini akan memberi Anda kualitas suara yang lebih baik dari ponsel Anda dibandingkan dengan misalnya sesuatu yang seperti ini mungkin. Karena kita memiliki sedikit lebih banyak area permukaan di sini untuk suara yang juga menghadap ke arah Anda. Sekarang mari kita beralih ke bagian internal, di mana perangkat luar biasa ini memiliki baterai 5000 mAh yang merupakan ukuran baterai yang cukup baik untuk ukuran ponsel ini sebenarnya. Dan kita punya RAM 8 GB serta penyimpanan 128 GB. Jadi itu memang agak di sisi bawah, tapi Sony adalah salah satu perusahaan yang masih menyertakan pembaca kartu SD di sini. Jadi jelas ini menyenangkan karena kita bisa menggunakan penyimpanan yang dapat diperluas. Jadi 128 GB mungkin memang di sisi bawah, tapi Anda bisa langsung memasang kartu SD dan memperluasnya lebih jauh. Kita punya, dan ini akan sangat menyakitkan, prosesor Snapdragon 6 Gen 3 di dalamnya. Jadi pada dasarnya ini adalah prosesor kelas bawah. Dan ya, itu saja sebenarnya semua informasi yang layak disebutkan. Tidak ada yang benar-benar menonjol di sini untuk harga perangkat ini yang hampir $500.
hal-hal yang memang menonjol adalah bagian yang kurang seperti bezel tebal di bagian atas dan bawah, dan meskipun sedikit lebih tipis, tapi tetap tebal di sisi-sisinya, bodi yang sepenuhnya plastik kecuali layarnya, tidak adanya sertifikasi, baterainya menurut saya cukup oke di sini, mengingat perangkat ini hampir 1000 mAh lebih sedikit. Kalau tidak salah, kapasitasnya sekitar 4000. Ukurannya hampir sama, lebih atau kurang. Jadi dengan mengingat hal itu, yang ini memiliki baterai yang sedikit lebih besar. Meskipun tidak disebutkan secara pasti jenis baterainya di sini. Jadi ya, hal seperti itu. Baterainya cukup bagus di sini. Dan disitulah pujian saya berakhir. Baterainya lumayan. Saya tidak tahu seberapa cepat pengisian dayanya, itu tidak disebutkan. Untuk Android, perangkat ini akan hadir dengan Android 15 dengan 4 kali pembaruan utama Android. Jadi kemungkinan sampai Android 19. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Seperti yang saya sebutkan, saya akan memberitahu Anda perangkat lainnya, jadi nama dua perangkat tersebut, yang harganya setengah dari perangkat ini adalah CMF Phone 2 Pro. Sedangkan yang harganya kurang lebih sama dengan perangkat ini adalah Xiaomi 15. CMF Phone itu dari Nothing, ini adalah merek Amerika, sedangkan Xiaomi jelas merek Tiongkok, tapi keduanya tersedia di Amerika Serikat. Dan Xiaomi akan dijual dengan harga yang sama, namun menawarkan perangkat flagship, benar-benar flagship, dengan pengisian daya cepat, baterai lebih besar, RAM 12 hingga 16 GB, dan Snapdragon 8 Elite. 3 sensor 50 megapiksel, wide, telefoto, dan ultra wide yang memberikanmu perekaman 4K30 dan 4K60 dengan HDR10+ dan Dolby Vision, perekaman video 10 bit dan semua fitur keren itu, serta kamera selfie 32 megapiksel. Jadi perangkat ini benar-benar mengalahkan perangkat ini di harga yang sama, tidak ada perbandingan sama sekali. Salah satu alasan orang dulu memilih perangkat ini adalah karena kamu bisa menggunakannya sebagai viewfinder untuk kamera Sonymu. Ini adalah salah satu fitur yang sebenarnya cukup niche, tidak diiklankan, tapi itu satu-satunya alasan aku bisa bilang untuk memilih perangkat ini, karena memang tidak ada alasan lain. Dan sekarang kamu harus membayar lebih mahal untuk fitur itu, dan juga dipaksa membayar langganan bulanan karena Sony memutuskan untuk mengambil fitur itu dari orang-orang yang sudah membeli perangkat seperti ini di generasi sebelumnya dan menaruhnya di balik paywall. Jadi fitur yang dulu kamu punya sekarang tidak lagi. Fitur yang seharusnya tidak perlu langganan karena tidak berbasis cloud, dan kalaupun iya seharusnya tidak perlu karena ini hanya menghubungkan ke kamera kamu, entah lewat kabel atau mungkin nirkabel. Bahkan aku bisa membuka ponselku dan mencari Sony. Oh wow, lihat itu kamera Sony. Aku bisa mengunduh aplikasi ini dari Play Store dan melalui NFC, cukup tempelkan kameranya yang aku punya di sini, yang merupakan kamera video dari Sony, dan aku bisa terhubung secara nirkabel dan pada dasarnya mendapatkan fungsi yang serupa. Dan tebak apa? Aku bahkan tidak perlu membayar langganan untuk itu. Nah, perangkat-perangkat ini punya keunggulan, yaitu kemampuan untuk terhubung ke kamera melalui USB-C dan memberimu rekaman tersebut. Ya, sekarang kamu harus membayar $5 per bulan. Pada dasarnya itu menindasmu. Sony memutuskan untuk melakukan itu. Jadi ya tidak ada alasan mengapa siapapun harus mendukung perilaku omong kosong seperti ini, perilaku benar-benar sampah yang hanya menguras uang seperti ini, sungguh memalukan sejujurnya. Jadi ya, Sony bisa saja menyingkir dengan memproduksi ponsel jelek, lalu mencoba mengeruk uangmu lewat langganan untuk satu-satunya fitur yang mungkin membuatmu memilih perangkat ini, karena jelas tidak menawarkan apapun selain itu. Dan seperti yang saya sebutkan, kamu bisa membeli misalnya Xiaomi dengan harga yang sama, lalu mengunduh aplikasinya dan menghubungkan kameramu ke aplikasi itu secara nirkabel. Dan kamu bahkan tidak perlu berlangganan untuk itu. Jadi ini membuatnya jadi agak tidak berguna. Dan perangkat lain dengan setengah harga seperti yang saya bilang, CMF Phone 2 Pro juga merupakan perangkat yang luar biasa, yang dilengkapi dengan prosesor Dimensity 7300 Pro yang sekali lagi lebih cepat dari yang kita punya di sini. Perangkat ini dilengkapi dengan kamera ganda 50 megapiksel wide dan telefoto 8 megapiksel ultra wide yang bisa merekam 4K30 dan 1180p hingga 60 dengan 120. Pada dasarnya inilah yang ditawarkan ponsel ini dengan satu kamera tambahan dan kamera selfie 16 megapiksel yang bisa merekam 1080p 30. Jadi biar saya cek dengan cepat.
1080p di sini juga 30. Jadi dalam hal kamera sangat mirip dengan yang kita punya di sini, hanya saja dengan keuntungan tambahan berupa satu lensa ekstra untuk kamu bereksperimen. Dan selain itu prosesornya lebih cepat dan layarnya juga akan memiliki refresh rate lebih tinggi, sertifikasi HDR10+ dengan tingkat kecerahan puncak 3000 nits, rasio screen to body yang lebih tinggi, serta opsi penyimpanan yang lebih besar dengan 256 dan 8 GB, juga bisa diperluas lewat kartu SD. Jadi kamu juga tidak terlalu dibatasi di situ, dan semua itu seharga sekitar $200. Sementara ini harganya mendekati $500, tapi menawarkan jauh lebih sedikit. Perangkat yang baru saja saya sebutkan, CMF Phone, menawarkan lebih banyak dengan harga setengahnya, hanya karena tidak punya logo sampah ini di sini. Karena sekarang ini justru jadi hal negatif. Xperia sekarang berarti kamu harus membayar lebih mahal seperti langganan bulanan, bukannya mendapatkan perangkat yang layak seperti dulu. Dan dulu itu sudah puluhan tahun yang lalu, by the way. Jadi ya tidak ada alasan untuk membeli ini. Pilihlah perangkat lain yang benar-benar menawarkan produk yang sepadan dengan uang Anda dan menghargai Anda sebagai pelanggan, bukan malah menjual ponsel lalu mencoba memaksa Anda membayar langganan dengan mengubah syarat pembelian setelah Anda membeli, karena itulah yang dilakukan Sony. Ada orang-orang yang membeli versi sebelumnya dari perangkat ini, dan sekarang mereka tidak bisa menggunakan fitur yang memang sudah mereka bayar karena Sony memutuskan untuk menarik kembali apa yang mereka jual, mengubahnya, dan menaruhnya di balik paywall, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda hanya dipaksa menerima. Jadi, lupakan saja. Anda tidak tahu kapan mereka akan memutuskan untuk mungkin menaruh langganan pada skin Android mereka, dan Anda mungkin dipaksa, entahlah, membayar hanya untuk menggunakan perangkat Anda sebagai langganan bulanan, karena kalau mereka bisa melakukan hal seperti itu, tidak ada yang menghentikan mereka untuk melangkah lebih jauh. Terus terang saja, jadi jangan dukung omong kosong seperti ini, gunakan uang Anda di tempat lain yang benar-benar berarti, dan dapatkan perangkat yang lebih baik yang tidak mencoba menguras uang Anda dengan sistem sewa. Itu tidak membuat Anda membayar langganan untuk produk yang secara fisik sudah Anda miliki. Jadi, semoga saja video ini bermanfaat untuk Anda atau setidaknya curhatan saya tadi. Dan kalau iya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.